Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tambah semangat dan disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini tema 8, daerah tempat tinggalku, muatan bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari adalah cerita fiksi. Anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ada yang tahu? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari pengarang maupun berdasarkan sebuah fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman. Selain cerita rakyat, cerita fiksi dapat berupa novel dan cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang berisi kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat dibaca sekali duduk. Maksudnya, cerpen adalah cerita pendek yang dibaca tidak membutuhkan waktu yang lama. Ciri-ciri cerita fiksi: bersifat khayalan, terdiri dari 1000 kata, bahasanya konotatif atau tidak sebenarnya. Unsur-unsur intrinsik yang membangun dalam cerita fiksi. Yang pertama yaitu tema, yang kedua yaitu tokoh, yang ketiga yaitu watak, yang keempat yaitu alur atau plot, yang kelima latar atau setting, dan yang keenam amanat. Yang pertama, tema yaitu persoalan utama dalam sebuah cerita. Berikutnya, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam suatu cerita. Terdapat tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Berikutnya, watak yaitu sifat pelaku atau pemain dalam suatu cerita. Sifat ini pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang terjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Berikutnya yaitu latar atau setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Amanat adalah pemecahan masalah yang diberikan pengarang. Amanat disebut juga pesan moral. Jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita pendek yang berisi kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyuman atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya, Si Kabayan Sunda, Lebeh Malang Sumatera, Pak Banjir Jawa. Yang kedua, mite atau mitos, cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya, Ratu Pantai Selatan, Dewi Sri, dan Nyi Roro Kidul. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup bermasyarakat seperti manusia. Berikutnya, legenda. Cerita yang lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda kejadian di suatu tempat. Contohnya, Rawa Pening, Gunung Tangkuban Perahu. Berikutnya, yang kelima, sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya, Joko Tarub, Ken Arok, Calon Arang. Yang keenam, cerpen. Adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya, cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Yang ketujuh yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya.
Contohnya, Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Macam-macam latar. Latar yang pertama yaitu latar tempat, berhubungan dengan ruang letak peristiwa. Contohnya, tempatnya desa atau suatu tempat tertentu. Yang kedua, latar waktu, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadinya sesuatu, menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun, malam, dan musim. Yang ketiga, latar sosial, menggambarkan kedudukan sosial suatu tokoh dalam dongeng, contohnya pekerjaan, adat, dan religi. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang. Dari sebuah sastra, amanat berisi pesan moral berupa nasihat dan larangan. Amanat biasanya terdapat di akhir suatu cerita. Macam-macam tokoh berdasarkan sifatnya. Yang pertama, protagonis, peran utama dalam cerita yang memiliki sifat baik. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh penentang tokoh protagonis. Sifatnya jahat dan bertentangan dengan tokoh utama. Yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau sebagai penengah. Macam-macam tokoh berdasarkan sifatnya pun. Yang pertama, protagonis, peran utama dalam suatu cerita memiliki sifat baik, yaitu contohnya baik hati, penolong, bijaksana. Yang kedua, antagonis, tokoh penentang tokoh protagonis ini memiliki sifat jahat bertentangan dengan tokoh protagonis yang biasanya memiliki sifat pemarah, pendendam, sombong, dan sebagainya. Yang ketiga, tritagonis, tokoh ini merupakan tokoh pembantu atau penengah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya, mudah dan pasti bisa. Demikian materi hari ini, sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat belajar, semangat mencari ilmu, ingin tahu hal-hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.